Pemirsa, para peternak skala besar diminta untuk melaporkan data kesehatan seluruh hewan ternak yang dimiliki. Himbauan ini muncul mengingat banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya, baik yang sehat, sudah divaksin, maupun yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Kepala Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Letjen TNI Suharyanto, dikutip dari kantor Berita Antara menyampaikan, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki kasus aktif PMK terbanyak di Indonesia. Data per 25 Juni 2022, total hewan tertular PMK di Provinsi Jawa Timur sebanyak 100.492 ekor. Kasus aktif PMK sebanyak 82.056 ekor. Dengan rincian 81.697 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 217 ekor kambing, dan 82 ekor domba. Sementara hewan yang mati tercatat 563 ekor. Suharyanto menekankan pendataan hewan ternak harus dilakukan secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang nantinya diberikan pada hewan ternak. Selain data hewan ternak, juga data kebutuhan vaksinator di setiap kabupaten kota. Ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang tersedia di setiap daerah sebagai pejabat otoritas veteriner. Terkait vaksinasi, sebanyak 800.000 dosis vaksinasi telah tersedia. Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi vaksinasi sebanyak 350.000 dosis. Vaksinasi menjadi salah satu upaya pembentukan kekebalan di dalam tubuh hewan ternak. Sebanyak 350.000 dosis vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi. Peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksinasi secara mandiri jika diperlukan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan karantina di wilayah tingkat mikro apabila 50% kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau masuk ke dalam zona merah. Artinya tidak ada mobilisasi hewan ternak antar desa, kecamatan, sampai provinsi di zona tersebut untuk mengurangi potensi penularan. Jawa Timur sudah masuk dalam zona merah. Terkait hewan kurban, ditegaskan apabila kebutuhan tidak terpenuhi di suatu daerah, tidak perlu mobilisasi hewan ternak antar daerah. Hal ini untuk menguatkan pelaksanaan karantina di wilayah tersebut. Bali Pos melaporkan.